hadir menuntut ilmu. Apalagi teman-teman akan nantinya di-sharing lagi nih ke menti-mentinya nantinya. Dan di sini teman-teman sebagai mentor. Gitu. Jadi ini hal yang luar biasa. Jadi saya suatu kehormatan saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Maulana. Gak usah lah ya filosofinya. Kayaknya teman-teman sudah bosan dengan filosofi Said Maulana. Ada yang belum tahu filosofinya? Saya belum tahu. Kayaknya udah tahu ya. belum. Gak usah ya. Kayak ya, jadi intinya kalau Said Maulana itu artinya, Said itu artinya bahagia, Maulana itu artinya pelindung. Jadi Said Maulana artinya pelindung yang bahagia. Jadi saya rela bersedia agar orang yang saya lindungin bahagia. Termasuk teman-teman semua. Iya. Yeah. Kali ini kita akan ngebahas public speaking dan communication skill di sini. Kenapa di sini? Karena yang di sana udah bahagia sama orang lain. Yeah. Sedikit ya. Oke, next. Ya, teman-teman semua, sedikit perkenalan. Tadi mungkin sudah dikenalkan sama Fahri ya. Oh, Fikri ya. Fahri mulu saya. Di otak saya Fahri. Nggak ada Fahrinya ya? Ada. Yang tadi saya bilang bahwasanya saya sama Kak Aufar dan tim sedang membangun kelas tinggi. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Selain itu, saya juga sedang ngebangun bisnis Fitness Sihah, platform penyedia jasa fitness trainer. Ini lagi tahap bikin proposal dan nyari pendanaan juga. Selain itu, saya baru resign juga karena pengen fokus di kelas tinggi dari salah satu anak perusahaan Bank BRI. Dan ini fokusnya bukan di perbankannya ya, takutnya teman-teman salah paham. Ini fokusnya di training provider. Nah, ini mungkin pengalaman public speaking saya. Ini poster-poster yang mungkin belum terupdate di tahun 2024 lalu ya. Ya, next lagi. Nah, ini ada beberapa seminar-seminar dan juga ada beberapa MC. Ini mungkin kalau MC yang berkesan buat saya bisa jadi MC wisudawan Young Tahfiz Center Indonesia gitu, yang dimana pembicaranya dari Kori Internasional. Siapa saya lupa namanya ya, yang di tengah-tengah tuh gitu. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman saya di bidang public speaking, baik itu di instansi pemerintahan, kampus-kampus dan juga sekolah-sekolah. Oke, next lagi. Nah, saya pengen nanya, teman-teman angkatan berapa dulu sih? Angkatan 25 ada? Oh, belum ya. Sabar, nggak usah keroyokan dong. Angkatan 24? 1, wow, banyak banget ya. 24. 1, yang pojok 24. Bukan 17. Yang cowoknya nggak ada 24. Oh iya, 1, 2, 3. Oke. Angkatan 23? Saya nggak tahu ya yang benar 23 mana, yang benar 24 mana ya. 1, 2, 3. Angkatan 22? Nggak ada ya? Oh, berarti paling tua 2004 21 mana 21? Oh, ada ya. Seneng banget ngeledekin temennya. Senior loh. Oke, teman-teman semua, kenapa public speaking sepenting itu? Ada yang bisa jawab? Kenapa public speaking sepenting itu? Gak ada yang berani jawab. Kita lagi belajar public speaking loh. Masa teman-teman buat jawab kayak gini aja gak berani? Saya hitung 1 sampai 3. Kalau misalkan 1 sampai 3 gak ada yang jawab, saya hitung 1 sampai 5. Nah, ada gak? 1. Oke, kamu dari siapa? Namanya, terus dari angkatan berapa? Prodinya apa? Kenalkan, nama saya Hani, panggilannya dari Prodi PE angkatan 2023. Kenapa sih public speaking itu penting? Karena public speaking itu kan bagaimana cara kita mengungkapkan pesan gitu ya kepada halayak ramai gitu, kepada orang-orang. Nah, itu kita gimana cara menyusunnya dengan baik, gestur kita dengan baik, beri wajib kita dengan baik, agar pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan baik oleh orang tersebut. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah buat Hani dari PE angkatan 23. Ada lagi? Mungkin Kak, saya beda pendapat sama Hani Kak. Gitu. Ada yang berani mengungkapkan lagi? Ada? Oke. Seperti yang dia katakan Hani,
benar adanya bahwasanya public speaking itu sepenting itu teman-teman. Next coba. Kita lihat datanya bahwasanya 70% pekerjaan profesional menuntut presentasi atau komunikasi lisan. Jadi public speaking adalah soft skill yang paling dicari oleh perusahaan. Kemampuan ini meningkatkan kepercayaan diri dan pengaruh pribadi. Dua hal penting untuk sukses di dunia kerja. Jadi saya rasa kalau teman-teman sulit untuk public speaking, sulit juga untuk akhirnya berkarir. Karena bagaimana mungkin teman-teman untuk bisa diterima di sebuah perusahaan, sedangkan teman-teman sendiri belum bisa untuk akhirnya mengenalkan diri teman-teman deh minimal gitu. Itu kan bagian dari public speaking itu sendiri gitu. Itu dalam dunia kerja. Dan masih banyak lagi dunia-dunia lainnya, bukan dunia lain ya. Intinya di dalam semua bidang, di segala bidang kita membutuhkan yang namanya communication skill. Kayak gitu. Kita misal apa ya, sama orang tua gitu. Sama orang tua kita, kalau komunikasi kita jelek, orang tua kita juga mungkin nggak akan mengizinkan kita untuk akhirnya kita bisa aktif di dunia organisasi gitu. Banyak teman-teman adik-adik tingkat saya, kak saya nggak dibolehin sama organisasi, kak saya nggak gini. Oh mungkin komunikasi kamu ke orang tua kamu ada yang salah polanya, kayak gitu. Bukan karena salah organisasinya, bukan, tapi mungkin ada komunikasi yang salah ketika kita mengkomunikasikan kepada orang tua. Itu salah satunya. Itu komunikasi. Ke teman pun seperti itu, gitu. Teman kita bisa baper sama kita, maksudnya dalam artian baper dalam artian marah atau apapun itu karena candaan kita yang secara komunikasi itu jelek gitu. Nah itu komunikasi. Semua hal, semua bidang itu membutuhkan yang namanya komunikasi yang efektif kayak gitu. Makanya kenapa akhirnya kita perlu untuk akhirnya belajar public speaking, belajar komunikasi efektif itu sendiri. Next. Nah ini data dari Amerika teman-teman lebih menakutkan dari kematian. Kenapa? Survei yang dilakukan oleh The People Almanac Book of List terhadap 3.000 orang di Amerika mengenai ketakutan terbesar mereka. Ternyata 630 orang alias 21% dari 3.000 orang itu menyatakan bahwa public speaking adalah hal yang paling menakutkan ketimbang kematian yang berada di posisi ke-7. Mereka nggak takut mati, tapi mereka takut public speaking. Kayak gitu. Mungkin kalau mati ya mereka, ya urusan mereka dengan Allah gitu kan. Tapi kalau public speaking, mereka masih hidup. Ketika dia gagal dalam public speakingnya, dia akan terngiang-ngiang dalam hidupnya selama hidupnya. Gitu. Mungkin ini yang ditakutkan oleh orang-orang Amerika, yang secara mayoritas mereka tidak jauh dari kata Islam itu sendiri gitu. Tapi kita bisa ngambil pelajaran dari sini bahwasanya public speaking itu beneran butuh ilmunya gitu. Bukan hal yang harus ditakutkan, tapi harus kita hadapi karena kita nggak akan terlepas dari yang namanya dunia komunikasi, dunia public speaking itu sendiri gitu. Sementara public speaking menempati urutan pertama mengalahkan ketinggian, serangga, dan hama termasuk bangkrut. Jadi ini di Amerika ya, ini di Amerika bahwasanya mereka takut banget sama public speaking gitu. Mereka lebih rela mati dibandingkan harus ngomong di depan orang umum kayak gitu. Oke, next. Nah, tips public speaking. Next lagi. Jadi ini next aja dulu. Ini salah. Nah, jadi dalam public speaking kita membutuhkan yang namanya komunikasi efektif, teman-teman. Komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif bukan hanya sebatas kita ngomong di depan orang aja, tapi ada verbal dan juga non-verbal. Nah, ini yang nantinya perlu dicatat sama teman-teman. Kenapa? Karena banyak yang belajar public speaking seperti apa, kayak gimana, tapi lupa untuk akhirnya mendengarkan. Nah, mendengarkan itu salah satu skill non-verbal gitu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita pengen dihargain sama seseorang sedangkan kita tidak pernah menghargai orang tersebut ketika lagi ngomong. Kayak gitu. Salah satu cara mungkin banyak yang dilewatkan ketika kita ikut seminar public speaking adalah skill untuk mendengar.
Itu susah banget. Dan seorang mentor pun itu harus punya skill itu. Gitu. Kenapa? Karena menti ini butuh tempat cerita. Saya selalu bilang ke adik-adik tingkat saya termasuk yang dekat lah sama adik-adik tingkat di KC ya khususnya ya, karena kan saya di 4 tahun di KC, saya sarjana KC gitu kan. Di Iktisodi saya 1 tahun di media media komunikasi ya. Kebetulan Kadepnya Kak Bang Tommy, udah gitu itu boleh tepuk tangan buat Bang Tommy. Karena saya bisa sampai saat ini ada peran dari Bang Tommy juga salah satunya kayak gitu. Nah pada waktu itu saya di KC jadi staf kajian, terus tahun depannya jadi wakil Wakadep kajian, tahun depannya lagi jadi sekjen, tahun depannya lagi jadi DPO kajian plus DPO menara prestasi. Nah, saya sampai sekarang pun adik-adik tingkat saya di KC yang masih angkatan 24, angkatan 23 mereka senang cerita ke saya. Salah satu kenapa akhirnya mereka bisa cerita ke kita adalah skill mendengarkan itu. Gitu. Kalau misalkan kita nggak punya skill itu, bagaimana mungkin mereka merasa nyaman untuk cerita ke kita? Gitu. Ketika mereka sudah merasa nyaman cerita kita, artinya teman-teman sudah 1 step berhasil untuk menjadi sebagai seorang mentor. Karena salah satu skill sebagai seorang mentor adalah aktif mendengarkan. Gitu. Walaupun dia sering cerita ke kita banyak masalah apapun itu, tapi kita nggak bisa ngasih solusi. Seenggaknya kita punya telinga yang bisa mendengarkan cerita mereka. Seenggaknya beban mereka terurai sedikit demi sedikit. Itu sebagai mentor kita harus bisa berani untuk mendengarkan juga. Jadi verbal itu kemampuan verbal seperti pilihan kata, artikulasi dan intonasi. Teman-teman harus perhatikan juga gitu. Kalau misalkan teman-teman ngomong di depan umum misalnya kayak gitu, jangan datar bicaranya. Terus tadi kenapa akhirnya saya di awal 3 menit pertama saya mengenalkan saya akan bahas public speaking di sini. Kenapa di sini? Karena yang di sana udah bahagia sama orang lain. Itu salah satu bagian untuk akhirnya grab attention, narik perhatian. Gimana caranya? Itu teman-teman punya caranya sendiri ketika mungkin teman-teman ketika lagi mentoring, apa yang sekiranya yang menjadi teman-teman bisa narik atensi si menti-menti tersebut. Kayak gitu. Teman-teman punya caranya sendiri-sendiri lah, kayak gitu. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya lagi ngisi seminar dan sebagainya. Walaupun ada sebagian yang sering ketemu di saya seminar tapi bosen karena jokesnya itu lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus selain verbal ada yang non verbal. Aspek non verbal seperti bahasa tubuh, cara teman-teman ngomong gimana dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dulu saya pas bahasa tubuh dulu gini-gini dong nih. Dulu. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman dilatih sampai saya dulu sering ngeliatin orang yang di TV di pojok kiri tuh yang buat temen tuli ya. Saudara-saudara kita gitu. Saya suka memperhatikan hal itu. Tapi dari situ saya belajar bagaimana gestur tubuh ketika berbicara dan lain sebagainya. Itu berpengaruh loh. Gitu. Non-verbal selain itu juga pakaian, wangi-wangian dan lain sebagainya, nanti ada kita bahas lah. Grooming ya, bahasanya grooming. Membantu memperkuat makna dan menunjukkan kepercayaan diri. Next lagi. Nah, ini tips yang pertama teman-teman. Ketika teman-teman sudah paham dari komunikasi efektif itu sendiri, teman-teman harus fokus pada audiens dan tujuan berkomunikasi. Gitu. Jadi jangan asik sendiri ketika lagi ngasih materi. Kita harus empati sama audiens. Audiens ada yang ngantuk misalnya, kita langsung coba aja tunjuk. Kayak gitu misalnya. Itu saya kalau misalkan lagi ngisi. Kayak gitu. Jadi kita harus empati sedikit, jangan ketika teman-teman menyampaikan materi dalam sebuah lingkaran mentoring dan lain sebagainya, jangan fokus sendiri gitu loh. Tapi lihat kondisinya, kalau misalkan udah ngantuk, udah kita mungkin ice breaking dulu atau ajak ngobrol dulu yang asik dulu dan lain sebagainya. Kita harus empati sama audiens itu sendiri. Jangan hanya menyampaikan tapi pastikan pesan yang dipahami tujuan tercapai.
Pikirkan apa yang audiens pikir, rasa dan lakukan setelah presentasi. Jadi intinya kita empati sih. Rasa empati itulah yang mendorong akhirnya teman-teman bisa melihat kondisi di sekitar tuh seperti apa, kayak gimana gitu. Makanya kalau dalam sebuah bisnis pun ini intermezzo aja. Dalam sebuah bisnis pun ada yang namanya design thinking. Nah, tahapan design thinking itu ada 5. Yang pertama itu adalah empati. Seorang pebisnis harus empati. Kenapa? Dia akan melihat masalah apa yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga produknya bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Nah, begitupun kita sebagai public speaker, sebagai seorang mentor, kita harus empati di kondisi sekitar kita. Kita melihat, oh, menti kita udah mulai ngantuk. Oh, menti kita udah mulai boring. Yaudah, hal apa yang harus kita lakukan sehingga menti kita nggak boring lagi, menti kita nggak ngantuk lagi. Hal apa lagi langsung, nggak kayak gitu ya. Kan ada hal-hal yang mungkin kita lakukan, kayak gitu teman. Nah, empati dan mudah dimengerti, paham sudut pandang dan emosi audiens. Bahasa sebagus apapun bahasa yang teman-teman gunakan, kalau mentinya nggak paham sama bahasa tersebut, buat apa? Gitu kan? Makanya saya beberapa kali ngisi di UMKM, susah banget. Ngisi tentang digital marketing buat UMKM, apalagi UMKM-nya di daerah Bogor terpelosok pada waktu itu. Di sana saya ngisi tentang digital marketing, tapi di sana nggak ada fasilitas internet. Gimana coba buat digital marketing? Akhirnya yaudah saya materi saya udah siapin, materinya itu buat mahasiswa. Tapi ternyata pas saya lihat lulusannya tuh lulusan terakhir SMP. Jadi pada waktu itu saya diminta sama UNJ mengabdi tahun lalu untuk ngisi di daerah Bogor pelosokan, benar-benar naik ke atas bukit. Pas di sana udah nggak ada internet sama sekali. Akhirnya saya rombak PPT yang saya buat dan saya nggak pakai PPT sama sekali. Ya udah improve di sana. Nah, seorang mentor harus punya skill improvement juga. Ada saat-saat di mana teman-teman ada momen-momen nggak siap lah. Kayak gitu. Nah, teman-teman harus siap dalam segala hal, gitu. Oke, next lagi. Tapi perlulah. Nah, struktur isinya juga, susunan struktur isi mulai dari pembukaan yang menarik, isi yang padat, hingga penutup yang kuat. Jadi, bukan dari sisi kuantitasnya, tapi dari sisi kualitas yang teman-teman sampaikan. Percuma teman-teman ngisi misal 1,5 jam, tapi isinya cuma cuap-cuap doang, nggak ada isinya, sama aja gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan isi step by stepnya. Bahkan kalau misalkan ini dalam pembuatan konten ya, dalam pembuatan konten misalnya saya 1 menit 30 detik. Setiap 30 detik tuh saya harus ada punchline yang harus saya sampaikan sehingga si audiens tuh tetap bertahan sampai akhir konten saya gitu. Nah, begitupun dalam sebuah public speaking. Ada hal-hal outline yang teman-teman harus sampaikan. Dulu saya sebelum pas awal mula saya jadi pembicara, saya selalu nyatet skrip poin-poin yang harus saya bahas. Dan ketika saya bikin dari outline tersebut, saya breakdown mana yang nantinya bakal berpotensi bakal lupa. Saya catat lagi lebih detail. Dulu saya seperti itu. Gitu. Nah, itu butuh skill dan pengalaman juga sih. Tapi intinya teman-teman step by step aja siapin hal itu. Gitu. Audience engagement. Skill menarik perhatian, membaca respon audiens, lagi-lagi empati. Gitu, dan membangun koneksi emosional yang membuat presentasi terasa hidup dan relevan. Ini bukan hanya presentasi ya, tapi apapun itu gitu dalam public speaking. Jadi lagi-lagi teman-teman harus merespon nih. Kalau misalkan mentinya udah mulai main HP, mentinya udah mulai garuk-garuk kepala misalnya. Garuk-garuk kepala dan sebagainya, udah mulai nguap. Itu kita refresh lagi. Gitu kan? Oke, next lagi. Persiapan dan latihan. Jadi jangan sampai teman-teman tanpa ada persiapan. Karena nantinya teman-teman jadi role model. Seorang mentor tuh jadi role model loh. Pasti bakalan banyak pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bakal terucap dari seorang mentee tersebut. Nah, bagaimana mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mentee tersebut tanpa adanya persiapan yang baik? Kayak gitu.
Nah, persiapan yang baik harus disiapkan dari jauh-jauh hari, dari ya jangan hamin sejam lah teman-teman baru baca materinya terus baru disampaikan. Ya nggak masalah kalau sambil ngelihat, itu nggak mengurangi aib teman, itu bukan jadi sebuah aib kok gitu. Ini terkadang banyak mentor-mentor dia menyampaikan malu untuk melihat materi yang disampaikan. Itu bahkan sekelas ulama pun mereka nggak berani untuk, apalagi hal-hal yang dibicarakan adalah tentang agama teman-teman gitu. Jadi jangan malu untuk akhirnya ya nggak apa-apa sambil baca materi juga nggak masalah. Tapi sebelum itu teman-teman harus mempersiapkan data-data yang ada gitu. Jangan asal ngomong, jangan asbun, apalagi tentang berbicara tentang agama gitu. Karena bahkan dalam sebuah fatwa ulama bahwasanya ketika teman-teman ditanyakan sebuah fatwa tentang agama, terus teman-teman menjawab ngasal tanpa ada ilmu yang di belakangnya, misal gimana hukum gini, oh boleh, ternyata tapi teman-teman nggak tahu tuh ilmunya itu apa yang ditanyakan, terus teman-teman jawab boleh, terus pas setelah itu tadi gue jawab boleh, benar gak ya, gue cek dulu di internet, ternyata benar. Nah sebenarnya teman-teman dijatuhkan dosa seperti itu kata ulama. Kenapa? Karena teman-teman menjawab tanpa adanya ilmu itu. Sedangkan orang yang menjawab dengan ilmu tapi ternyata salah, dia diberikan pahala 1 gitu. Itu kekuatan Islam itu menghargai yang namanya ilmu. Islam itu menghargai ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman ketika teman-teman ngisi sebuah mentoring, disiapin baik-baik gitu. Apalagi berbicara tentang agama kayak gitu kan. Menyebutkan perlu 10.000 Malcolm 10.000 jam latihan untuk mencapai tingkat ahli kayak gitu. Saya bisa berada ngisi di hadapan teman-teman butuh waktu berapa tahun juga untuk akhirnya bisa enjoy seperti ini, bisa santai seperti ini kayak gitu. Nggak mungkin 1-2 hari kayak gitu teman-teman. Terus desain visual ini kalau misalkan teman-teman mungkin pakai PPT dan lain sebagainya ya. Next lagi. Nah ini kalau misalkan struktur presentasi yang efektif, ada pembukaan, isi, penutup. Jadi kalau teman-teman buat PPT, jangan isinya jadi Word, kan namanya PowerPoint. Jadi yang di dalamnya poin-poin aja. Jangan di copy paste semuanya dari Word ke PPT, cuma beda format doang. Jangan kayak gitu. Tapi dibikinlah pembukaannya, isinya, bahkan desain. Kalau misalkan teman-teman bisa desain visualnya lebih bagus karena orang-orang rata-rata melihat dari sisi key visualnya kayak gitu. Next lagi. Nah penampilan, nah ini sih yang mungkin banyak ya yang harus ditekankan, yang jadi catatan teman-teman gitu kan. Berpakaian satu level lebih rapih dari audiens. Jangan pakai sendal, pakai sepatu. Kalau misalkan teman-teman pakai kaos, minimal pakai outer gitu. Jangan ketika pengen ketemu menti tuh rapih. Yang cowok pakai pomade dulu, ke toilet dulu gitu. Jangan masih bau matahari ya kan. Ya nggak apa-apa sih, cuma nanti akan ngeganggu aja. Karena menti akan ada loh yang benar-benar detail memperhatikan, oh kok gue belajar mentoring, belajar tentang Islam tapi mentor gue bau nih, kan nggak enak juga gitu. Padahal Islam sendiri mengajarkan kita untuk wangi, berwangi-wangian, itu kan bagian sunnah Rasul juga gitu. Diperhatikan cara groomingnya, berpakaiannya. Jangan kalau misalkan ke kampus, saya pribadi, adik-adik tingkat saya kalau misalkan ketahuan sama saya tegur kalau misalkan ke kampus pakai sendal gitu. Jadi ini hal yang harus diperhatikan sama mentor. Jangan pakai sendal ke kampus, pakai sepatu, pakaian yang rapi. Minimal kalau misalkan sebelum ketemu menti, kita touch up dulu. Misalnya yang cowok-cowok pakai pomade, yang cewek-cewek mungkin pakai lip tint, lip balm, apalagi lip gloss, lip apa. Pokoknya kayak gitu. Jadi diperhatikan penampilannya. Karena kalau first impressionnya udah enak, sisanya semuanya enak juga tuh. Tapi kalau first impressionnya udah
udah kumel dan lain sebagainya. Kemarin saya baru banget ketemu sama Korprodi pemasaran digital Pak Andi Sadat. Dia curhat ke saya, Said, tadi ada anak semester 8, udah semester 8, terus datang ke saya, datang kumel, terus rambut acak-acakan dan lain sebagainya. Kenapa tuh Pak? Iya, dia minta tanda tangan ke saya, cuma kertasnya lecek, bajunya berantakan dan lain sebagainya. Nah, itu kan dosen memperhatikan hal itu. Itu kan bagian dari komunikasi efektif juga, non-verbal teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman ketika sebelum ngisi mentoring, diperhatikan tampilannya, sudah rapih belum gitu, rambutnya berantakan atau enggak, kayak gitu. Hal kecil itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita loh, kayak gitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Kalau bisa pakai jas kayak Kak Aufar, boleh tuh sambil ngisi mentoring pakai jas. Boleh gitu ya. Nggak harus mahal, yang penting teman-teman bisa rapi lah ya. Good looking itu bukan dibangun karena lu mah enak udah ganteng dari lahir misalnya, kayak lu udah cantik dari lahir. Enggak kayak gitu. Good looking itu diciptakan gitu. Good looking itu diciptakan dengan apa? Dengan tampilan teman-teman. Karena enak kalau misalkan dilihatnya rapi gitu kan, nggak pakai sendal dan sebagainya. Ya. Termasuk bukan hanya sebatas ngisi mentoring ya. Apapun itu, kalau misalkan ke kampus, kalau ngisi datang ke seminar, usahain pakai sepatu biar terlihat lebih profesional. Kayak gitu. Next, gunakan cerita belum ya? Gunakan cerita storytelling. Jadi saya dulu kalau misalkan ngisi mentoring tuh selalu awal mula saya ceritain storytelling. Dulu saya masuk UNJ gimana, saya ceritain gimana backstory-nya ya. Saya sampai ditolak di SNMPTN, terus di SBMPTN, sampai akhirnya saya dapat di Penmaba. Ketika di Penmaba pun saya dapat saya gimana cara bayar UKT semester awalnya gitu. Itu saya ceritain backstory-nya sehingga orang tuh langsung jadi ada grab attention, cara narik atensi orang tuh salah satu caranya dengan storytelling, gitu. Cerita yang baik yang menyentuh emosi. Nah, dibangun tuh emosionalnya. Emosional cara ngebangunnya memang ya kita lagi-lagi kita harus empati tapi ceritanya cerita yang jujur ya, jangan yang diputar balikan lah kayak gitu. Oh dulu kakak pas jadi mahasiswa, kakak jadi dipanggil rektor mulu setiap hari gitu karena kasus. Gitu. Enggak ya, gunakan cerita yang nyata atau fiktif tapi ya tetap relevan dengan pesan utama gitu. Nggak bohong ya. Next lagi, berdamai dan percaya diri sendiri. Kak, saya belum pantas jadi mentor. Nah ini mungkin yang harus dibangun ya. Saya ketika sebelum ngisi panggung, dulu pada waktu itu saya suka gemeter, grogi, tapi saya meyakinkan diri saya, gue pantas untuk berdiri di panggung tersebut. Itu yang harus teman-teman bangun ketika teman-teman jadi mentor. Sudah saatnya gue menjadi mentor. Ada ilmu-ilmu yang harus kita sharing ke ada ide kita nantinya. Itu memang terlihat ini cuma itu powerful sih, lumayan works untuk dijalankan. Apalagi buat saya yang gitu. Jadi silakan teman-teman afirmasi diri teman-teman ketika sebelum ngisi mentoring, bahwasanya teman-teman pantas untuk menjadi seorang mentor dan ada beban yang harus teman-teman sampaikan, yaitu apapun itu terkait kehidupan di kampus dan kehidupan lainnya. Gitu. Satu-satunya orang yang harus diyakinkan adalah diri sendiri. Gitu. Gimana kita bisa meyakinkan orang lain? Gimana caranya kita bisa mengajak orang dalam kebaikan sedangkan kita tidak yakin terhadap diri kita sendiri? Gitu. Kita harus yakin sama diri kita sendiri. Body language antusias. Teman-teman harus antusias lah. Gitu ketika lagi ngisi mentoring. Jangan karena semangat itu nular beneran. Semangat itu nular loh. Gitu tadi Fikri semangatnya semangat banget, jadi saya nular semangatnya sampai sekarang. Gitu. Makasih ya Fikri ya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Fikri. Fikri berjasa buat hidup saya.
Gitu. Jadi ini body language antusias teman-teman. Karena kalau misal menti effort sendirian kan enak juga ya. Gitu. Setara lah effortnya, asik. Gitu. Terus tegap, percaya diri, kontak mata. Jadi ketika ngomong sama menti, ketika dia ngobrol ke kita, tatap matanya. Gitu. Jangan sampai akhirnya apa ya? Yang lain pada main HP, teman-teman yang mendengarkan, teman-teman nggak mendengarin juga tuh. Asik sama menti yang lainnya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi teman-teman dengerin. Di saat yang lain pada main HP, teman-teman dengerin. Oh, ternyata mentor gue masih peduli sama gue. Kayak gitu. Karena yang lain pada main HP, dia dengerin cerita gue dengan apa ya? Dengan tulus lah dengerinnya. Kayak gitu. Itu emosionalnya kebangun. Gitu. Terus semangat itu menular, bicara dengan yakin dan energi positif agar audiens ikut tergerak. Semangat itu menular, bicara dengan yakin dan ini sama ya. Saya boldin doang. Oke, next lagi, saya ngantuk nih. Next. Nah, gimana caranya biar ini tadi waktunya tinggal berapa menit lagi? Tadi sebenarnya ada praktek, cuma 7 menit itu praktek termasuk ya. Tapi praktek ada gak? Enggak ada. Oh ya udah, wis. Tadi saya udah nyiapin buat praktek cuma nggak apa-apa. Gimana caranya biar nggak nervous kak? Biar nggak nervous. Next. Latihan pernapasan visualisasi. Dulu saya sebelum ngisi di seminar-seminar, saya selalu ada yang namanya lion face. Seriusan, saya ke toilet dulu untuk melatih itu. Untuk apa? Artikulasi kita gampang terucap. Gitu. Tapi teman-teman jangan kencang-kencang di toilet, nanti disangka kesurupan. Serius, itu salah satu teknik public speaking yang mungkin jarang dilakukan sama orang-orang. Dulu saya masih nervous, saya sering lakuin itu. Saya pelan-pelan. Bahkan sekarang kalau misalkan sekarang ini lebih ke podcast ya, karena saya suka ngomong kebalik-balik gitu kan. Tapi untuk melatih itu saya itu lion face. Ada lagi namanya motor speedboat. Itu teknik loh. Ini teknik banget ya. Buat apa? Sehingga ucapan-ucapan yang teman-teman ucapkan itu gampang. Teman-teman tanya deh sama anak-anak era FM. Mereka sebelum siaran, mereka selalu ngelakuin teknik itu. Itu yang saya belajar dari Bang Deriansa, podcast Kasih Solusi ya. Tahu dia dulu announcer radio ya. Nah, beliau ajarin saya bahwasanya itu dua ilmu itu, lion face sama speedboat. Itu berguna loh. Emang terlihatnya sepele ya, cuma itu berguna. Gitu. Terus setelah latihan pernapasan dan lain sebagainya, kenali materi dan audiens. Kita harus tahu nih audiensnya siapa. Kalau audiensnya maba, bahasa-bahasanya ya udah bahasa-bahasa yang maba tuh seperti apa sih, kayak gimana sih gitu. Kalau audiensnya mahasiswa akhir, udah kita bedain lagi tuh cara penyampaiannya. Kita nggak usah kalau sama maba bahasanya bahasa yang tinggi-tinggi, bahasanya si siapa namanya, aduh saya lupa lagi, siapa ya, pokoknya itulah. Pokoknya intinya teman-teman harus tahu audiensnya siapa, karena komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa diterima sama audiensnya. Next lagi. Ubah gugup menjadi energi positif. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya, gue pantas untuk ngisi di panggung tersebut. Teman-teman kasih afirmasi aja. Itu berguna loh. Kayak gitu. Dan latihan berulang-ulang, mirror practice. Teman-teman ngomong di depan kaca. Kalau misalkan teman-teman masih ngomong di depan kaca masih malu-malu, nah berarti siap-siap aja malu-maluin nantinya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai ya dulu bahkan saya sampai sekarang, saya kalau misalkan lagi di kereta, saya suka ngomong sendiri. Gitu. Tapi itu bukan karena gila ya, tapi tujuannya karena memang gue nyampeinnya nanti jokes yang gue sampein tuh gini. Tapi kadang pas orang ngeliat saya langsung diem. Karena takut disangka gila ya, kayak gitu. Jadi silakan teman-teman lakukan cara apapun teman-teman sehingga teman-teman tuh siap dalam mengisi mentoring itu.
dan rekam. Kalau misalkan dengan teman-teman ngerekam, terus teman-teman ngelihat video teman-teman masih malu, ya berarti harus belajar lagi gitu. Direkam aja, oh ini gue salahnya di mana nih. Kita jadi tahu kesalahan kita tuh ada di mana. Kayak gitu. Next lagi. Praktek, cuma karena waktunya sudah habis ya.